Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, perang Rusia-Ukraina kembali memasuki babak baru dalam penggunaan serangan jarak jauh. Kali ini, sasaran Ukraina bukan berada di kawasan perbatasan Rusia ataupun wilayah yang berdekatan dengan medan perang, melainkan jauh di Siberia Barat, lebih dari 2000 km dari perbatasan Ukraina. Pada Senin 10 Agustus 2026, sejumlah drone Ukraina menyerang kompleks petrokimia Zapsibneftekhim di Tobolsk Oblast Tyumen, Rusia. Serangan ini segera menarik perhatian karena memperlihatkan semakin jauhnya kemampuan Ukraina menjangkau fasilitas strategis di pedalaman Rusia. Gubernur Oblast Tyumen, Alexander Mor, mengonfirmasi terjadinya serangan drone dan kebakaran di sebuah kawasan industri. Sejumlah laporan independen kemudian mengidentifikasi lokasi yang terdampak sebagai kompleks petrokimia milik raksasa industri Rusia, Sibur. Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan ledakan dan kebakaran. Asap tebal terlihat membubung dari kawasan industri, sementara layanan darurat dikerahkan untuk menangani situasi. Berdasarkan informasi yang beredar dari komunitas intelijen sumber terbuka atau OSINT serta media independen Rusia, serangan diduga mengenai area yang berkaitan dengan Central Gas Fractionation Unit atau unit fraksinasi gas pusat. Fasilitas ini memiliki posisi penting karena berfungsi memisahkan campuran hidrokarbon menjadi sejumlah komponen, termasuk propana, butana, dan isobutana. Setelah melalui proses pemurnian, bahan-bahan tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan olefin dan poliolefin atau dikirim ke fasilitas penyimpanan sebelum didistribusikan kepada konsumen. Dengan demikian, gangguan terhadap unit tersebut berpotensi memengaruhi tahapan produksi berikutnya. Laporan pada 11 Agustus 2026 bahkan menyebut operasi di kompleks tersebut dihentikan sementara sambil dilakukan pemeriksaan terhadap tingkat kerusakan dan konsekuensi serangan. Salah satu jantung petrokimia Rusia. Pentingnya serangan ini semakin terlihat jika melihat skala fasilitas yang menjadi sasaran. Zapsibneftekhim merupakan kompleks petrokimia terbesar Rusia dan salah satu fasilitas produksi polimer dasar terbesar di dunia. Kompleks Tobolsk memiliki lebih dari 10 fasilitas produksi utama dan pendukung yang dibangun dalam periode berbeda. Keseluruhan kawasan industri tersebut mencakup sekitar 2000 hektar atau 20 km persegi, sementara bagian fasilitas baru mencakup sekitar 460 hektar. Kapasitas unit fraksinasi gas di kawasan Tobolsk juga telah dikembangkan hingga sekitar 8 juta ton per tahun. Sementara itu, fasilitas Zapsibneftekhim dirancang untuk memproduksi polimer dalam jumlah sangat besar. Kapasitas produksinya mencapai sekitar 2,5 juta ton polimer dasar per tahun, termasuk sekitar 1,5 juta ton polietilena dan sekitar 1 juta ton polipropilena. Besarnya kapasitas tersebut menjadikan Tobolsk bukan sekadar lokasi industri regional, tetapi salah satu simpul penting dalam jaringan petrokimia Rusia. Nilai investasinya juga sangat besar. Ketika proyek tersebut dikembangkan, anggaran investasi awalnya diperkirakan mencapai 9,5 miliar dolar AS, menjadikannya salah satu proyek petrokimia terbesar yang pernah dibangun Rusia. Karena itu, serangan terhadap Tobolsk memiliki nilai strategis yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar kerusakan fisik pada sebuah fasilitas industri. Mengapa fasilitas ini penting? Industri petrokimia memiliki hubungan erat dengan sektor energi dan manufaktur. Cairan gas alam yang memasuki fasilitas fraksinasi dipisahkan menjadi berbagai komponen seperti etana, propana, dan butana. Produk tersebut kemudian menjadi bahan baku bagi proses industri lanjutan. Dari sinilah dihasilkan berbagai bahan kimia dan polimer yang digunakan dalam banyak sektor ekonomi, mulai dari kemasan, konstruksi, otomotif hingga berbagai produk manufaktur. Karena rantai produksinya sering terhubung, gangguan pada fasilitas hulu dapat menciptakan efek berantai terhadap pengolahan, penyimpanan, distribusi maupun produksi hilir. Namun aspek yang paling mendapat perhatian dari serangan 10 Agustus bukan hanya nilai fasilitas tersebut, melainkan lokasinya yang sangat jauh dari Ukraina. Selama bertahun-tahun, kedalaman geografis Rusia menjadi salah satu keunggulan strategis terbesarnya. Fasilitas energi, industri, dan militer dapat ditempatkan ratusan bahkan ribuan kilometer dari garis depan. Wilayah Siberia khususnya selama ini relatif terlindung oleh jarak. Perkembangan teknologi drone jarak jauh Ukraina kini mulai mengubah perhitungan tersebut. Jika fasilitas strategis yang berjarak lebih dari 2000 km dapat dijangkau, Rusia menghadapi tantangan baru. Wilayah yang sebelumnya dianggap sebagai daerah belakang yang relatif aman, kini juga membutuhkan perlindungan udara. Zelensky, Siberia kini berada dalam jangkauan.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky turut menyoroti operasi tersebut dalam pidato malamnya pada 10 Agustus 2026. Menurut Zelensky, pasukan Ukraina kembali mencapai hasil dalam operasi serangan jarak jauh dengan menghantam sasaran di Tobolsk, Siberia. Ia menyebut jarak operasi tersebut mencapai lebih dari 2.500 km. Zelensky menyebut keberhasilan tersebut sebagai pencapaian penting dan mengatakan kawasan Siberia kini berada dalam jangkauan operasi serangan jarak jauh Ukraina. Ia juga memperingatkan bahwa Ukraina akan melancarkan lebih banyak operasi serupa. Menurut Zelensky, tujuan serangan jarak jauh Ukraina adalah meningkatkan tekanan terhadap kemampuan Rusia melanjutkan perang sekaligus menunjukkan kepada pemerintah dan masyarakat Rusia bahwa mengakhiri konflik melalui perdamaian merupakan pilihan yang harus dipertimbangkan. Presiden Ukraina itu juga mengklaim Kyiv memiliki data jajak pendapat internal Rusia yang menunjukkan bertambahnya masyarakat Rusia yang menginginkan perang berakhir. Zelensky bahkan menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Rusia tidak lagi mempunyai wilayah belakang strategis yang sepenuhnya aman. Pernyataan tersebut tentu merupakan bagian dari perspektif pemerintah Ukraina dan tidak dapat dipisahkan dari perang informasi yang menyertai konflik. Namun secara militer, serangan Tobolsk tetap menunjukkan perubahan penting. Jika kemampuan serangan jarak jauh Ukraina terus berkembang, Rusia berpotensi dipaksa menyebarkan sistem pertahanan udara ke wilayah yang jauh lebih luas. Konsekuensinya, perlindungan tidak lagi hanya dibutuhkan di sekitar Moskow, wilayah perbatasan, pangkalan militer atau kilang minyak di Rusia Barat, tetapi juga di pusat-pusat industri jauh di pedalaman. Serangan terhadap Zapsibneftekhim pada 10 Agustus 2026, karena itu dapat dipandang sebagai simbol perubahan besar dalam perang jarak jauh Rusia-Ukraina. Bukan hanya karena sebuah kompleks petrokimia bernilai miliaran dolar berhasil dijangkau, tetapi karena serangan tersebut kembali memperlihatkan bahwa jarak ribuan kilometer kini tidak selalu menjamin keamanan fasilitas strategis Rusia. Dan jika tren ini berlanjut, tantangan terbesar Moskow ke depan mungkin bukan hanya mempertahankan garis depan di Ukraina, tetapi juga bagaimana melindungi jaringan industri dan energi yang tersebar di wilayah Rusia yang sangat luas. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.